Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Aryan Anugraha. Dan kali ini kita kembali di segmen review. Dan reviewnya kali ini adalah sebuah casing ya. Ini adalah casing dari Tecware, yaitu Tecware Nexus Evo White ya. Kalau kalian lihat casing yang satu ini, coba tebak kira-kira harganya berapa ya casing ini? 1 juta? 1,5 juta? Oh, salah ya, salah, nggak nyampe segitu. Harganya ini hanya 625 ribuan saja. Saya jujur aja ketika tahu harganya casing ini, menurut saya kok kayak murah ya. Karena ini casing dari bentuknya, dari secara appearance ini kelihatan mantep banget nih casingnya. Tapi kita belum tahu dalamnya seperti apa. Kita akan lihat dan kita akan review. Sebelum kita mulai review casing yang satu ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya sekalian agar mendukung perkembangan dari channel layar desktop ini ke depan untuk lebih baik lagi. Oke, langsung aja kita review casing yang satu ini, kita buka dulu. Oke, secara keseluruhan casing ini memiliki dimensi panjangnya adalah 405 mili, kemudian lebarnya ada 201 mili dan tinggi 435 mili. Jadi ukurannya ya termasuk mid tower lah ya untuk casing yang satu ini. Oke, kita langsung mulai dari depannya dulu ya. Nah, di bagian depannya ini kalau kita lihat di sini secara desain ada lekukan-lekukannya ya. Kalau adiknya ini ada yang Nexus C yaitu ya, ada juga yang Nexus C White, itu dia polos aja depannya. Kalau ini dia ada lekukan-lekukannya. Di bagian atasnya ini ada lekukan seperti ini dan ada semacam ventilasi. Kalau kita lihat dari jauh ini seperti ventilasi, padahal ini sebenarnya bukan ventilasi tapi hanya hiasan aja nih. Jadi ini bolong-bolong ini nggak ada lubangnya ke dalam gitu ya. Ventilasi adanya dari samping sini ya. Jadi ini ventilasi untuk intake, jadi adanya dari samping. Dan ini ketika kita nyalakan itu PC kita nyalakan, ini ada nyala RGB nya dari samping seperti ini ya. Jadi oke, untuk depannya kita lihat cukup keren nih depannya. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, untuk bagian tempered glassnya di sini tidak full sampai ke bawah ya. Jadi di sini untuk bagian PSU cover itu tidak ditutupi oleh tempered glass. Jadi hanya sampai ke sininya aja. Dan untuk bautnya ini dia bisa dibuka dengan tangan ya. Tapi kita harus hati-hati di sini buka bautnya. Karena apa? Jadi tidak ada penyangga untuk tempered glassnya ini. Jadi kalau dibuka nggak hati-hati itu bisa jatuh ya si tempered glassnya. Jadi sebaiknya untuk tidak membuka tempered glass tadi dengan posisi berdiri seperti ini ya. Jadi sebaiknya sih ditidurkan saja supaya aman lah, lebih safe untuk baik itu saat memasang maupun saat membuka dari tempered glassnya ini. Oke, kemudian di sini kita lihat itu sudah termasuk 3 fan ya. Jadi dalam paket penjualannya sudah ada 3 fan biasa ya ini. Satu 12 mili ukurannya, 12 cm. Kemudian di depan untuk intake juga ada 2 ya. 2 yang 12 cm juga. Jadi total ada 3 fan. Dan itu fan biasa, bukan fan RGB ya. Kemudian bagian belakangnya ya seperti normalnya sebuah casing lah ya, sama. Dan bagian pembuka cover bagian belakang ya, ini
ada dua seperti ini nih, harusnya sih pakai baut ya, tapi bisa pakai tangan juga. Bisa kita buka seperti ini, dan ini sih nggak seperti yang bagian depan tadi, ini cukup mudah bukanya. Jadi kita lihat di bagian sampingnya sini untuk kabel manajemen ya, ini cukup dalam nih luasnya, kedalamnya cukup dalam ya, sehingga ini sangat mempermudah nanti kalau kita mengatur kabelnya di dalamnya nanti. Jadi nggak akan kabelnya itu posisinya kemungkinan nggak akan sampai keluar seperti itu, dan sehingga kita susah untuk pasang cover bagian belakangnya ini ya. Jadi ini saya rasa salah satu nilai plus juga nih, di bagian belakangnya cukup luas gitu. Jadi untuk kabel manajemen nih oke ya untuk bagian belakangnya. Dan ini seperti biasa PSU cover, dan di bawahnya kita lihat di sini ada ventilasi untuk power supply-nya ya. Di sini ada ventilasi, dan juga di bagian bawahnya ini ada semacam sebuah nah ini di bagian bawahnya ini ada semacam dust filter ya. Jadi di bagian bawahnya ada semacam dust filter ya. Oke, dan di sini kita lihat ada jarak ya antara casingnya dengan bawahnya di sini. Jadi untuk airflow ini sangat membantu sekali, terutama untuk airflow dari power supply-nya nanti ya. Oke, kemudian di sini kita bisa taruh ada 1 2 3 ya, 3 untuk hard disk 3,5 inch ya untuk posisi di belakangnya sini. Dan untuk SSD ini agak sedikit spesial ya. Untuk SSD-nya itu kita bisa taruh ada 2 tray di sini ya, di bagian depan di bawah ya. Jadi di atasnya PSU itu kita bisa taruh SSD, dan ini bisa dilepas. Jadi si bagian tray-nya ini bisa dilepas. Jadi kita tinggal pasang SSD-nya sini, bisa dilepas sih. Jadi mudah sekali ya ini. Jadi sangat-sangat praktis jadi untuk tray dari SSD-nya ini. Untuk bagian atasnya di sini ada dust filter, dan dust filternya ini bisa dilepas ya. Jadi seperti ini. Ini bagus, praktis ya. Kemudian untuk front panelnya ya standar lah ya, standar casing harga 600 ribuan. Ada tombol power di sini, kemudian tombol reset. Kemudian juga ada HD audio ya. Kemudian ada 2 USB 2.0 dan 1 USB 3.0 ya. Ini standar sih untuk casing-casing ya, harganya segini memang rata-rata untuk front panelnya seperti ini. Nah, untuk bagian dalam dari casing ini muat sampai motherboard ukuran ATX ya. Jadi bisa digunakan sampai ke ukuran ATX. Dan untuk CPU cooler yang bisa digunakan di sini maksimum tingginya adalah 160 mili. Jadi kalian harus hati-hati nih ya, kalau misalnya kalian pakai CPU cooler yang lebih dari 160 itu akan mentok ya. Jadi ini maksimum hanya 160 mili saja. Contoh-contoh CPU cooler yang di atas 160 apa contohnya ya? Noctua NHD15 itu kalau nggak salah itu sampai di atas 160 lah ya dia. Ataupun yang dari Be Quiet juga sama ya, Be Quiet Dark Rock Pro 4 itu juga cukup tinggi ya ukuran dari CPU coolernya. Jadi kalian harus pilih-pilih yang kira-kira nggak offside lah nanti ya. Jadi takutnya mentok kan nggak lucu juga, nggak bisa dipasang nanti tempered glassnya di sini ya. Kemudian untuk GPU-nya atau VGA card-nya panjangnya maksimal dia sampai 350 mili. Jadi itu cukup fleksibel lah. Saya rasa jarang sekali VGA card yang di atas 350 mili ya. Jadi ini memang cukup lebar ke sini. Jadi kalian bisa pasang VGA card sampai yang punya 3 fan pun masih muat ya. Misalnya di 2070 Super itu masih bisa muat di sini ya. Tergantung juga ya, kalian harus lihat-lihat juga, karena ada juga yang sampai lebar banget kan. Nah, ini kalau ini sih maksimumnya di 350 mili, dan saya rasa sebagian besar VGA card itu akan muat di casing ini. Nah, untuk kepraktisan merakit PC dengan casing yang satu ini, kemudahan merakit PC dengan casing yang satu ini, terutama untuk kabel manajemennya, kalau saya lihat sih ini termasuk yang cukup lumayan lah ya. Untuk kelas casing 600 ribuan dia cukup lumayan, cukup mudah kelihatannya untuk kabel manajemennya nanti. Kita lihat ada beberapa lubang-lubang ya seperti ini, lubang di sebelah sini, belum di bawahnya sini juga. Jadi untuk kabel manajemen
itu akan mempermudah. Dan di sini juga ada gitu kan untuk CPU power connector bisa masuk lewat atas sini, jadi itu mempermudah lah nanti pada saat kita merakit PC dengan casing ini. Walaupun ya nggak istimewa banget sih sebenarnya, tapi ini kelihatannya cukup oke lah untuk kabel manajemennya. Dan seperti apa nanti merakit PC dengan casing yang satu ini, nanti pasti kita juga akan lakukan rakit PC dengan casing ini ya, jadi tunggu aja. Oke teman-teman, itu aja mungkin video review dari casing TechWare Nexus Evo White yang satu ini ya. Jadi kalau secara keseluruhan saya rasa keunggulan dari casing ini adalah tampilannya yang memang cukup menggoda nih ya. Kalau kita lihat, kalau dari jauh nih casing kelihatan kayak casing mahal gitu ya. Kalau secara fitur-fitur yang ada di dalam sini sih standar aja, standar untuk casing-casing dengan harga yang sama yaitu 600 ribuan, itu rata-rata memang seperti ini fiturnya standar, cuman dia punya keunggulan di sisi tampilannya yang kelihatan keren gitu ya untuk casingnya, apalagi ini warna putih. Dan kalau kalian cari casing ini di e-commerce misalnya ya, itu saat ini mungkin lagi agak susah nih dapatnya. Jadi kalaupun ada, biasanya yang warna hitamnya yang ada ya, yang warna putihnya agak susah. Tapi ya mudah-mudahan sih kalau ini ya, kalau beruntung itu kalian bisa dapatkan yang warna putihnya yang seperti ini. Dan mungkin ya itu karena secara looks ini keren gitu, jadi banyak orang yang cari casing yang satu ini. Jadi kita akan coba rakit nanti dengan menggunakan Nexus Evo White ini. Seperti apa rakit PC dengan casing yang satu ini, tonton terus tentunya di layar desktop ya. Oke, itu aja teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.